Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu Bapa, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, jumpa lagi bersama dengan saya Romo Raffi Uran CSSR dalam renungan hari Sabtu tanggal 11 November tahun 2023. Mari kita bersama-sama membaca dan merenungkan bacaan Injil yang diambil dari Injil Lukas bab 16 ayat 9 sampai 15. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kalian diterima dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jika kalian tidak setia mengurus mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan harta sejati kepadamu? Seorang hamba tidak mungkin mengabdi dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kalian tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon." Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan Yesus. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Kalian membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia, dibenci oleh Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu Bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, bacaan Injil yang baru saja kita dengar menceritakan tentang Yesus yang sedang menasihati para muridnya dengan memberikan contoh bagaimana cara hidup orang-orang Farisi yang tidak jujur dalam menggunakan mamon. Nasihat Yesus dengan menyinggung orang-orang Farisi ini didengar juga oleh orang-orang Farisi yang hadir pada saat itu. Inti nasihat Yesus adalah soal penggunaan mamon. Mamon dalam konteks ini adalah harta benda, kekayaan yang dimiliki seseorang, namun digunakan dengan tidak adil dan untuk memenuhi keinginannya semata. Ibu Bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, mamon bukanlah sesuatu yang tidak baik. Namun mamon atau harta benda, kekayaan, itu adalah sesuatu yang baik dan berguna. Hanya tergantung pada bagaimana menggunakan atau mengelolanya untuk sebuah kebaikan. Apa yang kita miliki sekarang di dunia ini sifatnya sementara dan fana. Semuanya itu dititipkan oleh Allah kepada kita untuk kita manfaatkan demi sebuah kebaikan, demi kebahagiaan. Bukan diberikan kepada kita lalu kita salah gunakan demi sebuah kenikmatan semata. Semua benda, harta kekayaan yang ada pada kita adalah baik adanya. Tidak ada yang tidak baik. Harta, sekalipun sedikit atau banyak, tidak menjadi soal. Sekarang tergantung dari kita bagaimana menggunakannya. Nilai harta itu bukan terletak pada seberapa banyaknya, tetapi seberapa manfaatnya harta itu. Bukan terletak pada seberapa banyaknya,
tapi seberapa manfaatnya. Apalah gunanya memiliki harta yang banyak tetapi mendatangkan dosa? Lebih baik memiliki harta yang sedikit tetapi hidup penuh damai. Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, teguran Yesus yang ada dalam bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini menjadi teguran bagi kita juga. Oleh karena itu, marilah kita belajar untuk memanfaatkan apa yang kita miliki sekarang ini dengan baik dan dengan bijak. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.